Dari Ruang Multimedia Fakultas Ilmu Budaya, kembali lagi bersama saya, Mariam Pandean, dalam kuliah dari mata kuliah sintaksis. Baik, hari ini kelas kita akan memulai mata kuliah sintaksis ini, dan ini diberikan beban atau bobot SKS 3 untuk kurang lebih 16 kali pertemuan dalam satu semester yang berjalan ini. Nah, kita tahu bersama bahwa mata kuliah sintaksis ini diberikan kepada semester 4 yang telah memenuhi beberapa persyaratan untuk mata kuliah dasar. Karena ini sangat berpengaruh di dalam proses penerimaan ketika mata kuliah sintaksis ini diberikan. Baik kelas, saya akan mengawali pertemuan ini dengan menyampaikan rancangan pembelajaran untuk semester ini, khusus mata kuliah ini, yaitu ada 2 capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran yang pertama secara umum, yaitu capaian pembelajaran lulusan program studi sastra Indonesia setelah mengikuti mata kuliah ini. Dan yang kedua, capaian pembelajaran secara khusus untuk mata kuliah sintaksis ini. Saya kira kita tidak akan berbicara capaian pembelajaran secara umum, karena menurut saya bahwa capaian pembelajaran secara umum ini untuk semua mata kuliah yang ada di program studi sastra Indonesia hampir sama. Tapi yang lebih spesifik, kita harus tahu bersama bahwa capaian pembelajaran mata kuliah ini, khusus mata kuliah sintaksis ini, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan unsur-unsur kalimat bahasa Indonesia. Kemudian mahasiswa itu mampu menjelaskan tentang struktur klausa dan menyusun kalimat sederhana dan kalimat kompleks. Kemudian mahasiswa tentu mampu menjelaskan fungsi kalimat berdasarkan kategori, kemudian berdasarkan fungsi, dan yang ketiga berdasarkan peran semantis. Dan saya kira ada beberapa lagi capaian pembelajaran mata kuliah ini, tetapi menurut saya kita akan ikuti pada setiap kali pertemuan atau setiap kali tatap muka dalam pembelajaran daring ini. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat bahwa untuk mencapai standar kelulusan dalam mata kuliah sintaksis ini, mahasiswa tentu harus memenuhi beberapa kriteria. Yaitu yang pertama, dia harus memenuhi perkuliahan ini dalam tatap muka ini mencapai 80%. Selanjutnya, dia harus memenuhi berbagai tugas, yaitu tugas-tugas yang diberikan, baik diberikan secara terstruktur maupun tugas-tugas yang diberikan dalam proses pembelajaran daring ini. Yaitu kita tahu bersama bahwa dalam proses penilaian tugas ini, sebagai dosen, saya akan memberikan bobot 30%. Selanjutnya, 30% yang kedua itu untuk ujian tengah semester. Nah, saudara, untuk ujian tengah semester ini kita akan memberikan bobot 30%. Jadi sudah total 60%. Dan 40% sisanya itu adalah ujian akhir semester. Dan ujian akhir semester ini tentu akan diberikan bobot yang paling besar, yaitu 40%. Nanti dari nilai-nilai tadi, yaitu 30 tugas, 30 ujian tengah semester, dan 40 untuk ujian semester, itu akan dikalkulasi dan sehingga itu akan mendapatkan nilai akhir yang tentu akan menjadi penilaian final untuk saudara-saudara yang mengontrak mata kuliah sintaksis ini. Baiklah, untuk lebih jelasnya, Anda akan melihat rancangan pembelajaran ini dan saudara dapat mengunduh langsung ya secara online supaya ini dapat dijadikan pedoman dalam proses perkuliahan kita ini. Ya, untuk rancangan pembelajaran semester ini akan saudara-saudara dapat jadikan sebagai panduan dalam proses perkuliahan kita, baik perkuliahan secara langsung yaitu tatap muka di kelas maupun perkuliahan secara daring. Dan ini sangat membantu bagi kalian supaya Anda akan mengetahui pokok-pokok bahasan yang akan Anda terima selama proses perkuliahan ini. Di situ juga akan diberikan
literatur atau pustaka-pustaka yang menjadi pustaka wajib untuk setiap pokok bahasan maupun pustaka-pustaka penunjang dalam setiap pokok-pokok bahasan atau sub pokok bahasan dalam proses tatap muka yang ada. Demikian pengantar yang dapat saya berikan, dan silakan tetap mengikuti terus perkuliahan daring ini pada materi-materi yang nanti akan diberikan selanjutnya. Terima kasih.